Oke, kali ini kita akan bahas tentang solusi mengatasi bagaimana halaman menjadi blank pada desain undangan pernikahan digital untuk template full page section. Ya, jadi contohnya adalah saat ditampilkan seperti ini, dia tampil di bagian Elementor Editor. Namun, ketika kita lihat hasilnya, maka dia akan menjadi blank seperti ini. Nah, solusinya akan kita bahas di video ini bersama saya, Andi Hermawan dari Wedding Press. Oke, untuk masalah desain undangan digital yang menjadi blank seperti ini pada pilihan ya full page section di demo ke-57-nya Wedding Press ya, kita akan mengatasinya dengan cara seperti ini. Di tampilan Elementor Editor sebenarnya ada ya. Nah, tapi saat kita tampilkan ya atau kita sembunyikanlah panel untuk editornya, maka dia menjadi blank putih. Oke, sementara kita undo dulu ya, khusus untuk template yang bisa kita import ya. Di bagian sini kita perhatikan. Nah, ini kalau Anda perhatikan di bagian khusus untuk Wedding Press ya, untuk tampilan ya, untuk full page section ini ada dua, yaitu demo yang ke-57 dan demo yang ke-56. Jadi kalau kita perhatikan di demo ke-56 ini juga yang full page section. Maksudnya full page section ini adalah satu tampilan bagian halaman ini ditampilkan pada saat satu menu ini diklik. Jadi ini home ya, ini mempelai. Nah, jadi dia akan diarahkan ke bagian mempelai. Ini juga event, gallery, dan bagian section selanjutnya. Atau kita juga bisa lihat di bagian sini untuk mode tablet ya, dan juga ini untuk mode mobile view. Nah, jadi dia akan ditampilkan sesuai dengan bagian section tertentunya. Nah, ini istilahnya dengan pilihan full page section ya. Jadi kalau kita mau di scroll, sebenarnya di bagian template ini ya, template ini kalau tadi gini, sebentar saya update terlebih dahulu lalu kita lihat hasilnya. Nah, ini ya, dia nggak bisa di scroll karena dia full satu tampilan layar saja. Sebenarnya saat di bagian editing ini bisa kita scroll. Nah, ini istilahnya dengan full page section. Nah, kalau kita mau lihat dia ke section berikutnya, tinggal kita klik saja di bagian icon menu ini. Nah, kalau dia mau kita scroll, gimana caranya? Jadi kalau dari full page section menjadi scrolling itu sebenarnya ada di bagian bawah menu navigasi. Ini kalau kita lihat di bagian sini, navigator panel, ini ada HTML ya. Jadi kalau kita klik bagian sini ada HTML. Nah, HTML ini di delete saja, delete ya. Lalu kita coba update dan kita coba lihat hasil di bagian previewnya. Maka ketika kita lihat tampilannya, dia menjadi scrolling ya, jadi nggak full page lagi, jadi dengan tampilan yang scrolling atau yang bisa di scroll. Oke, nah coba kita kembali ke bagian sini. Nah, untuk mengatasi bagian gimana supaya tidak blank tadi ya, pastikan kalau kita perhatikan di bagian desain ini, navigator panel ini ada 5 buah section tertentu ya. Jadi ada home. Nah, jadi section home, ini section home satu pilihan, dan ini widgetnya nanti akan diarahkan ke bagian home. Lalu ke mempelai, dia akan ke section yang kedua di bagian sini. Nah, ini nanti akan diarahkan dengan widgetnya atau icon menunya mempelai. Terus ke bagian sini ada event. Nah, dia juga akan mengarahkan ke bagian icon event, gallery, dan juga ada wish. Nah, ini jadi kelima bagian section ini harus ada saat tombolnya ini ada. Dan ini nanti pengaruhnya ke bagian script yang di bagian bawah. Ini ada script, dan di bagian edit HTML ini ada scriptnya. Nah, scriptnya ini akan menentukan pilihan dari buttonnya. Jadi jumlah button ada 5 tadi. Kalau kita perhatikan di bagian bawah sini ada 5, dan ini sectionnya juga harus ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 selain menu navigasi ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di bagian sini, nah, dan ini juga mengacu ke bagian sectionnya, button 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kita perhatikan di bagian situ dulu. Selanjutnya nanti ada toggle. Nah, di bagian toggle function ini juga harus ada 5 ya. Ini button 1, 2, 3, 4, 5, dan ini juga ada get element ID dengan section 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu harus kita perhatikan terlebih dahulu. Selanjutnya, kalau Anda mau menghapus ya bagian section tertentu, misal kita klik di bagian home, maka di bagian tab advance ini akan ada pengaruh CSS ID-nya. CSS ID di bagian section 1. Mempelai ini bagian CSS ID-nya, maka dia akan section 2. Nah, begitupun seterusnya. Event nanti pasti akan yang di bagian section ketiga. Gallery juga pasti akan ada di section keempat. Ini pengaruhnya di bagian code scriptnya. Misal kita mau hapus yang gallery ya. Jadi kalau kita mau ngedit nih
ya bagian galeri saya nggak mau pakai galeri, berarti cuman ada 4 tombol. Nah, jadi di bagian galeri ini tinggal klik kanan delete. Oke. Ya, kalau ini kita lihat hide panel, dia akan nanti ketika kita klik dia akan ngeblank. Kenapa dia ngeblank? Karena scriptnya nggak kita edit. Ya, jadi kalau kita lihat di bagian sini khusus untuk section keempat nggak ada. Berarti di bagian khusus untuk section keempat yang ini var button 4 ini kita hapus dulu. Ya. Nah, jadi kan tadi galeri ada di bagian yang keempat. Nah, section yang keempat galeri itu ya. Nah, button 4 juga. Berarti ketika kita klik bagian sini button 4-nya kita delete. Oke. Terus ke bagian khusus untuk button kliknya ini juga kita delete ya. Yang nomor 4 ya tentunya. Lalu di bagian sini khusus untuk button class-nya kita delete. Lalu ke bagian khusus untuk get element ID-nya yang keempat juga kita delete. Oke, kalau sudah kita Ctrl A, kita copy, lalu kita arahkan ke bagian code script-nya ini dan kita paste. Ya, nah coba kita lihat hasilnya. Nah, dia tetap ada ya, tapi ke bagian galeri nggak ada nih, karena nggak ada sectionnya. Ya, berarti kita tinggal delete saja di bagian sini. Klik bagian sini, klik kanan, delete. Ya, jadi dia cuman ada 4 button. Nah, jadi kalau kita perhatikan khusus untuk home, apply, event, dan wish. Nah, jadi seperti itu. Gimana kalau nanti ukuran menunya? Jadi kalau kita perhatikan di bagian responsive mode, dia akan kita lihat, oh ini nggak terlalu besar dan ini juga. Nah ini kenapa nggak penuh? Nah, berarti ada yang harus kita edit nih. Klik di bagian sini, edit kolom. Nah, kan kalau 100% dibagi 4 berarti harusnya kolom width-nya adalah 25. Maka kolom width-nya kita atur nih 25 ya. Lalu kita ke bagian kolom yang ini juga kita atur ke 25. Ini juga 25. Ini juga 25. Nah, ya, jadi dia akan ngepas sesuai dengan ukuran lebar masing-masing kolom. Ya. Nah, jadi yang penting Anda harus perhatikan adalah saat ketika kita menghapus ya ataukah nanti menambah bagian khusus untuk section yang di bagian sini, maka code scriptnya itu juga harus ditambah dan itu harus disesuaikan lagi bagaimana cara menambah bagian buttonnya sesuaikan dengan ID-nya, terus ada sectionnya nanti di bagian bawah sini, dan ini nanti akan bisa kita bahas lebih detail lagi di video selanjutnya. Tapi Anda harus perhatikan di bagian CSS ID-nya untuk section ya, nanti mana section 1, mana section yang kedua, 3 dan seterusnya. Oke, silakan dicoba terlebih dahulu. Kalau sudah nih nanti tinggal kita update ya, lalu kita lihat di bagian hasil halaman publish-nya, kita exit. Dan link inilah yang akan kita bagikan ya kepada mempelai supaya bisa dibagikan untuk undangan digitalnya. Dan ini tidak ada lagi ya khusus untuk halaman tampilan yang blank saat kita menghapus bagian section tertentu di desainnya. Jadi pastikan Anda melakukan pengeditan ya pada bagian script yang sudah ada pada desainnya. Oke, silakan dicoba. Semoga videonya bermanfaat. Saya Andi Hermawan dari Wedding Press.